Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Nadila, saya mahasiswa semester 2 PPSI UNIM dengan nomor NIM 519061313. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca fungsional dan pengembangannya. Sebelum itu, apa sih tujuan dari membaca fungsional? Tujuan membaca fungsional untuk anak agar anak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, terutama dalam kehidupan modern ini, dengan memahami kata atau kalimat yang terdapat di lingkungan sekitar anak. Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian membaca fungsional menurut para ahli. Di antaranya, menurut Harris pada tahun 1962. Keterampilan membaca fungsional adalah membaca yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk memecahkan masalah, untuk menyegarkan sikap dan pandangan keduniaan, untuk mendapatkan ide baru, dan untuk mendapatkan gagasan pokok dan sebagainya. Sedangkan menurut Snell dalam Mumpuni Arti pada tahun 2007, membaca fungsional adalah salah satu substansi pembelajaran di sekolah khusus bagi tunagrahita, khususnya tunagrahita ringan. Pelajaran itu diberikan bagi mereka supaya mampu untuk bereaksi aktivitas sehari-hari dalam hal membaca dan menulis dalam tuntutan kehidupan modern. Tuntutan tersebut meliputi cara penggunaan cek, cara membaca label obat, membaca peta, membaca label makanan, membaca buku telepon, dan lain sebagainya. Membaca fungsional menurut pendapat Mumpuni Arti dan Pujaningsih pada tahun 2016. Membaca fungsional adalah kompetensi untuk memaknai simbol atau decoding tentang informasi sebagai substansi kehidupan. Informasi dapat berupa fakta, konsep, atau prosedur kegiatan yang diberlangsungkan terus-menerus dalam kehidupan yang berbudaya. Konsep fungsional menjadi pijakan dasar dalam program pembelajaran bagi disabilitas yang memiliki hambatan atau low fungsional. Konsep fungsional untuk menjembatani bahwa mereka membutuhkan sesuatu kompetensi yang praktis digunakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, membaca fungsional menurut Mumpuni Arti sendiri pada tahun 2004. Yaitu memaknai sebagai simbol grafis terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti membaca label makanan, membaca petunjuk jalan, membaca nilai mata uang, membaca iklan, membaca berita koran, dan sebagainya. Kemampuan membaca fungsional bagi tunagrahita mampu didik sebagai fungsi pendukung dalam memperoleh informasi tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa sih pengembangan dari keterampilan membaca fungsional? Di sini, keterampilan membaca fungsional dibagi menjadi dua, yaitu terdapat metode serta tahapan pendekatan dalam membaca pemulaan fungsional. Membaca fungsional erat kaitannya dengan membaca pemulaan, sehingga dalam pengajaran membaca fungsional menggunakan metode pemulaan. Secara umum, ada banyak metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran metode pemulaan. Menurut Mulyono Abdurrahman dalam Endang Supartini tahun 2001, metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca meliputi 1. Metode fonik. Metode fonik adalah metode pengajaran pembaca yang menekankan pada bunyi huruf. Langkah kegiatan anak diperkenalkan bunyi huruf, kemudian menggabungkan huruf menjadi satu kata atau dua kata, beberapa suku kata menjadi kata-kata yang berurutan. Untuk mengenalkan berbagai bunyi huruf, dapat mengaitkan huruf depan dengan berbagai macam benda. 2. Metode linguistik. Pembelajaran membaca menggunakan metode linguistik dimulai dari mengenalkan ucapan lalu tulisannya. Dengan demikian, membaca adalah memecahkan bunyi-bunyi menjadi tulisan. Anak diperkenalkan untuk mengetahui bentuk suku kata yang terdiri dari konsonan, vokal konsonan, atau konsonan vokal-vokal lainnya. 3. Metode SAS atau struktur analisis sintesis.
Metode ini merupakan gabungan dari metode linguistik dan metode fonik. Dasar filsafat metode SAS adalah pandangan anak biasanya ke global baru ke bagian-bagian. Oleh karena itu, anak harus mampu melakukan analisis detail. 3. Metode alfabetik. Metode ini dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf secara alfabetik. Jika anak telah menguasai beberapa huruf tersebut, maka baru merangkailah huruf dengan huruf menjadi suku kata. Merangkaikan suku kata dengan suku kata menjadi kata. 4. Metode pengalaman. Bahasa metode ini merupakan keterpaduan antara perkembangan bahasa anak, keterampilan mendengar, keterampilan bercakap-cakap, dan menulis. Langkah melaksanakannya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan materi pelajaran berdasarkan pengalaman anak. 2. Salah seorang anak disuruh mengucapkan pengalamannya. 3. Guru menuliskan yang diucapkan oleh anak di papan tulis. Selanjutnya, anak mencontohkan tulisan guru di bukunya masing-masing, dan siswa belajar membaca berdasarkan pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang keenam adalah FAKT atau Visual, Auditory, Kinestetik, dan Taktil. Langkah menggunakan metode ini yaitu pertama, memilih materi bacaan berdasarkan kata yang dipilih dan diucapkan anak. Guru menuliskan kata tersebut di atas kertas dengan spidol besar. Setelah selesai, anak menuliskan tulisan yang ditulis guru sebagai membaca tiap-tiap suku kata. Langkah kedua, anak diminta menelusuri kembali tulisan dengan jari-jari membaca. Menggunakan jari-jari membaca, lalu memperhatikan tulisan guru di papan tulis sambil mengucapkan. Selanjutnya, tahap ketiga, guru mengenalkan kata-kata baru namun menggunakan huruf yang sama dengan kata yang ditulis pada tahap pertama. Tahap keempat, anak belajar membaca dari bukunya. Pada pengajaran membaca fungsional ini juga terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan diantaranya adalah word recognition, meliputi mempelajari kosakata dasar, mempelajari kata yang menyimpang dari prinsip pengucapannya, mempelajari kata untuk tujuan khusus, mendengarkan suara dari kata, membedakan di antara suara, penggabungan suara, mengetahui bunyi huruf konsonan, menggunakan prinsip pengucapan konsonan, mengetahui bunyi huruf vokal, menggunakan prinsip pengucapan vokal, menggunakan prinsip suku kata, serta menggunakan prinsip tekanan suara atau aksen. Pendekatan kedua adalah word analysis. Terdiri dari mengidentifikasi makna kata majemuk, mengidentifikasi arti singkatan, mengidentifikasi perubahan akhiran, mengidentifikasi asal mula akhiran, mengidentifikasi awalan dan kata dasar yang diberi awalan, menentukan fungsi kata, meliputi kata benda, kata kerja, penjelas dan penghubung. Penggunaan petunjuk konteks yang petunjuk gambar, membedakan homograf, homonim, sinonim, dan antonim. Mempelajari label khusus, konsep, idiom, ungkapan menggunakan berbagai kamus. Penggunaan prinsip organisasi dan alfabetis, tanda diakritik, dan tanda baca. Pendekatan yang ketiga adalah literal comprehension. Penggunaan pendahuluan, membaca detail, menyaring, dan meneliti ide pokok serta ide penjelasan dalam paragraf. Keempat, yaitu pendekatan interpretation, yaitu meliputi mengidentifikasi hubungan sebab akibat, waktu ruang, perbandingan dan perbedaan, ukuran, bagian dan keseluruhan umum dan spesifik serta tahapan. Pendekatan yang kelima yaitu application, memproses arah tujuan, checking referensi, analisis dan memilih outline, meringkas serta mensintesiskan informasi dari berbagai sumber. Sekian penjelasan materi dari keterampilan membaca fungsional beserta pengembangan dari saya. Apabila ada salah ucap atau keterbatasan paparan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.